Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan disitulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kalau hari ulang tahun kira-kira mau hadiah apa? Mungkin hadiahnya ada yang bersifat material ya, ada yang mau sepatu baru, baju baru, HP baru, laptop baru, atau mungkin mobil baru, tanah dan rumah baru mungkin. Anak zaman sekarang mintanya saham atau enggak kripto ya, investasi baru ya. Tapi tentunya kita sebagai orang yang beriman, bagian penting dari hadiah yang kita minta adalah doa tentunya. Entah itu novena, rosario, intensi misa, dan bahkan kadang-kadang ada yang berpuasa untuk kita. Luar biasa. Namun dalam Injil ada sebuah permohonan dalam konteks ulang tahun yang mungkin kita tidak pernah bayangkan untuk kita minta. Yang diminta adalah kepala orang. Ada yang pernah minta kepala orang? Kalau saya ulang tahun imamat lalu bilang sama Romo Hermel, "Romo, saya mau kepala orang." Dia yang ada ya diketawain sama dia. Karena tidak pernah dan tidak pernah terbayang permintaan seperti itu. Namun kalau kita lihat Injil, betapa mudahnya kepala orang hilang, hidup orang melayang. Herodias, istri dari Herodes, dengan mudahnya membisiki anak putrinya, "Kamu minta nyawanya Yohanes." Dan tanpa berpikir panjang, tanpa adanya hati nurani, sang anak pun dengan mudahnya meminta kepala Yohanes. Dan Herodes ragu, tetapi karena malu tidak mau harga dirinya runtuh, akhirnya memenggal kepala Yohanes. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa bisa dengan mudahnya nyawa orang dicabut oleh keluarga ini? Jawabannya karena keluarga ini memiliki budaya dan hidup dalam budaya kekerasan, budaya kecurangan, budaya kebencian. Dan oleh karena itu tidak aneh dan tidak sulit bagi mereka meminta nyawa orang. Harapannya bagi kita adalah semoga kita tidak dibesarkan dalam keluarga dan komunitas kita dengan budaya seperti ini. Budaya kekerasan, budaya caci maki, budaya merendahkan, budaya minder. Selalu dibilang kita tidak baik, kita selalu dibilang buruk, dicaci maki. Semoga ini bukan budaya kita. Kalau kita hidup dengan budaya tersebut,
tersebut harapannya kita bisa keluar dan membangun budaya baru. Budaya doa, budaya kasih di dalam keluarga, budaya kekudusan. Saya sudah 5 tahun menjadi seorang imam, dan bagian penting dari imamat saya adalah komunitas Santo Thomas dan juga komunitas Paroki Redemptor Mundi. Bahkan sebelum saya ditabiskan menjadi imam, saya sudah bertugas di sini sebagai diakon. Dan 3 tahun pertama saya juga dihabiskan atau melayani di paroki dan komunitas ini. Dan saya bersyukur, kenapa? Karena budaya yang dimiliki oleh komunitas paroki ini adalah budaya kasih dan budaya doa. Kenapa saya tahu? Karena saya tahu saya banyak kurangnya ya, banyak salahnya, banyak kurang berkenannya, ya, melakukan sesuatu yang kurang berkenan. Tapi tetap diberi dukungan, diberi koreksi yang membangun, dan tetap didoakan sampai sekarang. Beberapa hari lalu saya menerima WA ya waktu saya ulang tahun tabisan beberapa minggu lalu, dan dikatakan Romo ini dari paroki, dari umat ya, lalu disebutkan di situ jumlah orang yang mendoakan, jumlah intensi misa, dan yang membuat saya ternyuh adalah beberapa orang juga berpuasa untuk saya. Luar biasa sekali. Saya tidak mungkin bisa sampai sini kalau bukan karena ada budaya kasih, ada budaya doa dan kekudusan, di mana ini berkembang dan bertumbuh di komunitas kita sekarang.